Dan insya Allah untuk rangkaian volume full dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, karunia, sarikmatnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan walafiat dan bisa berkumpul pada hari yang sangat istimewa. Hari ini di hari Rabu di tanggal 15 Juni 2022. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Buni Asfian, selamat datang dan selamat pagi dalam rangkaian acara konferensi pers Bismillah Kurban di Rumah Zakat yang dipersembahkan oleh Rumah Zakat. Dan hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya yang kami hormati, yaitu CEO dari Rumah Zakat, Bapak Nur Effendi. Dan juga terima kasih selamat datang kepada yang kami hormati Mbak Citra Kirana sebagai Duta Kurban Rumah Zakat. Dan pastinya yang paling spesial adalah teman-teman media dan juga blogger yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi selamat datang dalam rangkaian acara konferensi pers Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Dan acara pada hari ini juga tayang live di YouTube channel, Instagram, dan juga Facebook Rumah Zakat. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita saksikan bersama video Bismillah Kurban di Rumah Zakat berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari besar itu akan segera tiba. Berjuta kebaikan akan segera datang. Mari niatkan hati untuk kerjakan amalan yang paling Allah cintai. Saatnya berbagi di hari raya. Kurban Anda akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Desaku berkurban. Kurban untuk desa-desa, minim pekurban. Super Kurban. Kurban Anda jadi ketahanan pangan Indonesia. Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami juga ingin menyapa pastinya untuk Anda semua sahabat Rumah Zakat yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Ini langsung live di YouTube channel, Instagram, dan juga Facebook Rumah Zakat. Ini karena ada kabar baik ini untuk sahabat Rumah Zakat semuanya. Ini ada selama acara preskon berlangsung, ini akan ada potongan harga
Rp100.000 untuk kambing untuk program Desaku Berkurban yang dipersembahkan oleh Rumah Zakat ya. Jadi buat Anda semua sahabat Rumah Zakat, silakan langsung aja cek akses di www.rumahzakat.org/desaku berkurban. Sekali lagi untuk Anda semua, ini ada kabar gembira. Selama rangkaian acara press club berlangsung akan ada potongan harga sebesar Rp100.000 untuk kambing dalam program Desaku Berkurban yang dipersembahkan oleh Rumah Zakat. Makanya langsung aja bisa diakses di www.rumahzakat.org/desaku berkurban ya. Dan juga masih dalam rangkaian acara press conference dari Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kita akan menyimak pemaparan program Kurban Rumah Zakat 1440 Hijriah yang akan disampaikan oleh yang kami hormati CEO Rumah Zakat Bapak Nur Effendi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kali ini kita semoga selalu diberikan keberkahan tentunya dari Allah dan semoga kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Citra, terima kasih atas kehadirannya dan berkenan untuk hadir pada kesempatan respon hari ini, teman-teman media dan semua ya yang menyaksikan baik di Rumah Zakat channel, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Yang pertama bisa ditampilkan. Yang pertama tahun ini ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita merilis campaign Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Ini secara backgroundnya adalah kita melihat kondisi ekonomi pasca pandemi belum begitu pulih ya, dan kita lihat masyarakat kita juga masih banyak yang terdampak ya, atas ekonomi di saat pandemi. Maka kita juga melihat bahwa ibadah kurban ini juga wajib ya, sunnah muakkad tepatnya bagi yang mampu. Jadi melihat kondisi yang ada dan melihat ini ada juga bagian dari ajaran ya agama kita, maka kemudian ya bismillah saja kita kurban, kita niatkan kurban ya, kita niatkan untuk membantu orang, kita niatkan untuk berbagi kepada sesama, karena saya sampaikan tadi di awal masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak masyarakat kita yang saat ini masih terasa ya dampak pandemi COVID yang hari ini pun masih terus berlangsung. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ya, tidak berhenti di situ, teman-teman media, kawan-kawan semuanya. Setelah Lebaran Idul Fitri ya, tepatnya mungkin pekan pertama ya, kita dikagetkan juga dengan kabar ada wabah PMK. PMK ini penyakit mulut dan kuku, singkatannya PMK. Kalau 2 tahun terakhir kemarin menyerang manusia dengan COVID-19, sekarang PMK menyerang hewan ternak. Saat wabil khususnya adalah di sapi dan kambing. Nah ini tentunya berdampak juga terhadap kurban tahun ini. Ya, kalau kita lihat terakhir ya, misal di Lampung itu ada lebih dari 50.000 ya hewan ternak yang terjangkit ya, baik di Jawa Timur dan memang kemudian terbangnya itu di Lumajang. Jadi ada 50.000 hewan yang kemudian terdampak. Dan ini tentunya tidak hanya hewan yang terdampak, tapi juga para peternak. Ya, maka saya lihat beberapa kemarin mendapatkan info, pemerintah juga menyiapkan program-program untuk mengantisipasi selain ternaknya juga peternak yang terdampak. Nah kalau kita lihat diprediksi wabah PMK ini secara ekonomi juga hampir lebih dari 20 triliun dampaknya yang mungkin diberikan saat ini. Nah,
Ini yang kemudian perlu nanti kita di rumah zakat baik dalam memastikan hewan kurbannya juga aman, sehat, ya, termasuk kemudian titik-titiknya juga bisa dijangkau lebih banyak dan kemudian lebih merata. Yang kedua, sisi lain, ya, teman-teman semuanya kita lihat selain PMK ada isu tantangan pangan Indonesia. Kalau kita lihat terakhir, ya, indeks ketahanan pangan Indonesia, indeks ketahanan pangan global Indonesia ini nilainya 59,2 dari tahun 2020. Atau kalau kita lihat peringkat dari 113 negara, Indonesia ini nomor 69. Jadi selain memang ada isu PMK, ada juga isu ketahanan pangan nasional. Ya, kalau kawan-kawan media juga melihat dan selalu mengupdate, ya, perkembangan ekonomi global, Amerika saat ini diprediksi antara 6 sampai 7 mengalami inflasi. Dan para ekonom kita memprediksi kawan-kawan semua 2-3 bulan ke depan ini akan berdampak kepada Indonesia. Nah, salah satunya adalah pangan. Ya, ini juga dampak besar dari perang Rusia dan Ukraina. Ya. Jadi luar biasa dampaknya sampai kepada Indonesia. Nah, kita melihat, ya, kita perlu mencari, ya, solusi, kita perlu melakukan inovasi, dan kita terinspirasi dari mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teman-teman kalau membaca banyak riwayat, atau bahkan di surat Yusuf yang sudah disampaikan, Nabi Yusuf bermimpi, ya, saat itu 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Masih ingat ya riwayatnya, ya, di Abu Abang nanti surat Yusuf juga disampaikan sangat jelas. Jadi 7 tahun panen, ya, disimpan karena ke depan, 7 tahun ke depan ada apa? Maka ini yang kemudian menginspirasi kita, ya, dengan kondisi yang hari ini sangat relevan, akan terjadi kerawanan pangan. Maka kita melihat, ya, kurban yang memiliki potensi jutaan ton daging kurban ini yang habis dalam waktu hari H dan hari Rabu itu sangat agak disayangkan, ya, ketika dengan kondisi hari ini kita melihat ada yang kita prediksi terjadi kerawanan pangan. Maka kita perlu olah, ya, kita perlu kemas, ya, dalam bentuk kongres dan rendang yang kemudian harapannya ini bisa lebih tahan lama dan distribusinya juga bisa lebih terstruktur dengan isu-isu yang ada, isu kebencanaan, isu kemanusiaan, isu ketahanan pangan, isu pemerataan distribusi daging hewan dan lain sebagainya. Itu tantangan yang kedua, ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillahnya, ya, kita tahu semuanya, dan saya yakin teman-teman media juga sudah mengupdate dan juga sudah mengikuti, ya. MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang kurban di tengah wabah pandemi, ya. Fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK. Jadi menurut fatwa ini bahwa hewan yang kemudian dalam gejala klinis ringan itu diperbolehkan. Tapi kata MUI dalam fatwa ini, ya, hewan yang dalam gejala klinis berat itu sampai kukunya melupas, dia lemes, murung, gitu, ya, tidak bisa berdiri, lumpuh, cacat, itu tidak diperbolehkan untuk kurban, tidak sah kurban. Dan alhamdulillah di fatwa ini juga dijelaskan sangat rinci tentang tata cara, ya, pemilih, baik dari mulai pemilihan hewannya, pemotongannya, sampai kemudian distribusinya. Jadi semoga ini juga bisa membantu masyarakat kita untuk lebih hati-hati. Jadi tidak perlu panik, ya, tapi lebih hati-hati dalam tadi memilih hewan kurban, sampai kemudian pemotongan, memproses dagingnya, sampai kemudian mendistribusikan daging kurban. Nah, maka kemudian kita ingin memastikan, ya, dengan campaign yang kita angkat, ya, Bismillah, ya, kurban di rumah zakat, kita pastikan baik kurban dengan model super kurban maupun dengan disaku berkurban, insya Allah 3 hal yang kemudian kita ingin berikan, ya, atau kita dorong, yang kita jaga selalu. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat.
dari mulai pemilihan hewannya, syarat hewan kurbannya, pemotongan hewan kurbannya itu juga sesuai syariat. Karena kita bekerja sama dengan Juleha. Juleha itu juru sembelih hewan, singkatannya Juleha, yang sudah dikeluarkan oleh tes sertifikasi oleh MUI. Jadi kita pastikan sesuai dengan syariat. Yang kedua, distribusinya merata. Ya, sekali lagi tadi kita punya dua produk, satu super kurban yang kemudian distribusinya lebih terstruktur karena kita olah dan kemudian bisa menjangkau sampai ke pelosok, ya, dan bisa lebih dalam jangkauan yang waktu yang cukup lama, ya, sehingga bisa lebih merata dan lebih menjangkau seluruh pelosok. Yang ketiga, memberdayakan peternak lokal. Ini yang penting, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita punya dua model, inti dan plasma. Inti peternakan yang sifatnya komunal yang banyak, ya, yang kemudian plasma yang kita titipkan yang ke desa-desa, ke petani-petani lokal yang kemudian harapannya itu juga berdampak secara ekonomi terhadap para petani di desa, dan ini juga berdampak terhadap ekonomi warga desa secara keseluruhan. Dan selanjutnya, tentunya rumah zakat perlu mengantisipasi, ya, tadi isu yang pertama terkait dengan PMK. Dari mulai petugas yang masuk ke kandang di sentra ternak tadi itu harus menjaga atau harus wajib didisinfektan dulu, ya, kemudian memakai boot, ya, sepatu boot tahu ya, kemudian pakai masker, ya, karena kita ada dua isu kan, pandemi belum usai, kemudian ada isu PMK. Yang kedua, semua barang yang masuk ke kandang harus disanitasi, ya, kemudian melakukan disinfektan kandang, peralatan dan lingkungan sekitar secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap hewan kurban yang baru masuk lokasi peternakan ditempatkan di kandang karantina selama 14 hari. Jadi hewan yang masuk baru ke sentra kandang kita itu di karantina dulu, kayak kita dulu ya, waktu 2 tahun yang lalu, ya, kita sempat di karantina kalau dari bepergian. Pun sama perlakuan kita terhadap virus ini, ya, PMK. 14 hari dilakukan pengamatan secara intensif untuk memastikan hewan bebas dari PMK. Kemudian jika dapat ditemukan klinis hewan yang kemudian gejala klinis, maka kemudian kita secara khusus ditangani oleh dokter dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Termasuk ini berlaku untuk peternak-peternak lokal yang ada di desa-desa. Jadi kita kerjasama dengan dinas kesehatan untuk memastikan setiap hewan-hewan yang akan kita potong nanti di Idul Adha itu betul-betul sesuai dan sehat, ya, dan dipastikan bisa dipotong di hari Idul Adha. Kemudian termasuk proses perkurban juga sama, Bapak Ibu semuanya. Dari mulai pemilihan hewannya, ya, tadi kita pastikan sehat tidak cacat. Kemudian pemotongannya tadi kita dengan Juleha, juru sembelih kurban, ya, hewan. Kemudian termasuk proses pengkornetannya. Jadi korban olahan ini justru lebih higienis, ya, lebih memastikan, ya, bahwa ini terbebas dari virus karena akan dipanaskan dengan suhu tertentu yang kemudian akan membunuh virus-virus PMK. Dan kemudian distribusinya juga sesuai dengan merata di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebaran distribusi kurban kita di tahun 2021, ya. Ini sekaligus update, ya, karena tahun lalu juga kita melakukan preskon. Nah, ini adalah update-nya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, alhamdulillah pengkurban tahun 2021 ada 17.000 pengkurban, ya, alhamdulillah, dari seluruh Indonesia dan kemudian beberapa dari luar negeri. Kemudian penerima manfaatnya ada 251.000, ya, penerima manfaat tersebar dari Aceh sampai Papua di 34 provinsi dan di 3 negara. Alhamdulillah, ini semoga menjadi keberkahan, ya, bagi para sohibul kurban yang tahun lalu menitipkan amanahnya di rumah zakat dan menjadi keberkahan dan limpahan rezeki bagi para pengkurban, para sohibul kurban. Nah, ini juga beberapa yang perlu saya sampaikan. Ini contoh alokasi, ya, distribusi kurban tahun 2022 rencananya. Ada hak pengkurban, tadi Teh
Citra nanya, boleh nggak kurbannya dikelola sepenuhnya oleh pengkurban? Boleh. Boleh diminta sepenuhnya, boleh diminta sepertiga, boleh request penyalurannya kemana. Jadi sangat memudahkan. Jadi ada hak pengkurban, ada distribusinya di wilayah 3T. 3T ini terdepan ya, bukan terluar ya. Terdepan maksudnya di perbatasan sana. Kemudian terpencil. Pokoknya terlah ini sesuai dengan Kementerian Desa. Kemudian di desa berdaya kita ada 1.700 titik desa yang kemudian kita sampai hari ini kita dampingi dengan relawan kita. Kemudian daerah rawan pangan, ya kita alhamdulillah bekerjasama dengan Kementerian BKKBN ya untuk kemudian bersama-sama mengantisipasi ya stunting. Dan salah satu plusnya adalah ini. Ya kemudian daerah rawan bencana. Ya, kalau di bencana itu banyak, mohon maaf ya, mie instan, kita pastikan ya insya Allah Rumah Zakat distribusinya adalah daging kurban. Jadi menjadi makanan spesial, makanan enak, rendangan makanan terenak di dunia ya, bagi para pengungsi. Gitu ya. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi para masyarakat yang membutuhkan. Nah ini beberapa contoh dokumentasi ya Bapak Ibu semuanya di Desaku Berkurban. Ini yang kemudian langsung kita salurkan, distribusikan di titik-titik Desaku Berkurban. Kita pastikan dari mulai proses tadi pemotongan, pemilihan, pemotongan dan distribusinya. Nah tentunya kita juga ingin tahun ini memastikan ya mengoptimalkan potensinya lebih baik lagi dan memberikan dampak manfaatnya juga bisa lebih besar lagi. Maka kita targetkan tahun ini di 20.000 pengkurban untuk kemudian semoga kita bisa distribusikan sampai ke 500.000 penerima manfaat di 34 provinsi dan di 8 negara. Nah tentunya kita juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang baik dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian dunia bisnis, kemudian akademisi, termasuk media yang hadir di sini. Jadi teman-teman itu bisa membantu dengan mempublikasi acara hari itu. Teman-teman juga bisa membantu bagian dari upaya kita mengedukasi masyarakat terkait dengan PMK, mengedukasi masyarakat terkait dengan kewajiban kurban, mengedukasi masyarakat dan mendorong masyarakat yang mampu untuk kemudian menunaikan kewajiban kurbannya. Termasuk kemudian kepada masjid, majelis taklim silahkan ya bisa kemudian sangat mudah ya berkolaborasi dengan Rumah Zakat, bisa cek di web Rumah Zakat, bisa cek di setiap kantor perwakilan Rumah Zakat, bisa cek di teman-teman mitra kebaikan Rumah Zakat yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa cek juga langsung ke duta kurban kita Mbak Citra Kirana ya. Maka kemudian penting kita perlu ya ada sosok yang selalu menginspirasi Indonesia, sosok yang selalu menginspirasi para wanita dan ibu-ibu Indonesia untuk mengajak, ayo ya kita bersama kurban di Rumah Zakat, membantu masyarakat yang membutuhkan, memeratakan distribusi sampai di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mungkin dari saya itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CEO dari Rumah Zakat Bapak Nur Effendi yang tadi sudah memaparkan program kurban Rumah Zakat 1443 Hijriah. Ini sangat luar biasa sekali ya ini programnya, dan mensupport juga untuk program-program pemerintah lainnya, membantu ini meringankan kondisi kita yang masih mungkin ada imbas di tengah pandemi yang belum selesai. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kurban di Rumah Zakat ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya untuk pastinya permasalahan yang ada di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya atau sharing bersama Duta Kurban Rumah Zakat, kita akan lihat dulu tayangan video berikut, yaitu video dari Mbak Citra Kirana dalam program Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Selamat menyaksikan. A day in my life. Di tengah kesibukan mengurus anak,
Biasanya aku sempat terima job endorse tipis-tipis. Astagfirullah, sampai lupa belum makan. Kayaknya aku mau masak yang simpel aja. Nah, ini dia. Untung ada rendang super kurban dari Rumah Zakat. Cukup dihangatin sebentar, jadi deh. For your information, ini tuh jatah kurban aku tahun lalu loh. Selain masaknya simple, super kurban ini juga bergizi. Aku suka banget. Super kurban insya Allah sesuai syariah, praktis, dan bisa disalurkan sepanjang tahun ke pelosok negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selain itu, hewan kurban untuk super kurban dijamin sehat, bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Tahun ini, bismillah, kurban di Rumah Zakat. Ya, boleh aplaus. Tepuk tangan kita untuk Duta Kurban Rumah Zakat, Mbak Citra Kirana. Coba dicek dulu. Alhamdulillah ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Citra Kirana? Baik, alhamdulillah. Dan juga pastinya kami mengucapkan dulu selamat ya untuk sudah menjadi Duta Kurban dari Rumah Zakat. Ini bagaimana perasaannya menjadi Duta Kurban Rumah Zakat 2022? Wah, senang banget sih ya pastinya. Maksudnya lebih percaya oleh Rumah Zakat untuk menjadi duta. Sebetulnya terima kasih ya Pak. Sudah mempercayakan saya. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan apa ya, yang terbaik lah ya. Ini juga amanah semuanya. Dan kita harus. Nah, ngomongin soal kurban nih Mbak Ciki ya, mungkin boleh diceritakan nggak pengalaman mungkin kurban-kurban sebelumnya? Apakah kan memang dari dulu mungkin dari zaman muda udah syuting, udah kerja, udah punya usaha sendiri. Ini bagaimana nih? Apakah emang rutin kurban sebelum atau bagaimana pengalaman kurban? Kalau aku pribadi sih dulu tuh waktu pertama kali kurban, waktu aku udah mulai kerja ya, Masya udah Allah. punya uang sendiri, Ya. terus mama juga selalu ajarin, kamu kan udah punya uang sendiri nih, kamu sesini lah untuk kurban, karena kan memang salah satu ibadah yang besar pahalanya di bulan Zulhijjah itu kan berkurban ya. Jadi dulu tuh awalnya aku ingat banget dari kurban kambing, Masya Allah. terus rezekinya tambah lagi, terus kurbannya juga jadi meningkat jadi sapi. Masya Gitu. Allah. Jadi alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang alhamdulillah sapi terus gitu. Terus kalau misalnya ke yang daerah-daerah yang kecil terus kawin sama juga. Jadi memang aku ada beberapa lah gitu, beberapa di alhamdulillah kita aku tuh kalau misalnya untuk kurban nggak pernah ikut hitungan. Jadi insya Allah kalau misalnya kita kasih lebih, Allah juga akan kasih lebih kita juga lebih lagi gitu. Terus ya udah akhirnya berkurban sendiri. Terus biasanya aku potongnya juga di aku punya villa di daerah ini sih. Bandung ya? Bandung. Ya. Dan itu tuh memang banyak banget masyarakat yang kurang mampu. Iya, iya. Jadi kita biasanya potong kurban di situ di villaku, terus nanti langsung disalurkan ke masyarakat sekitar gitu. Karena itu tuh masih apa ya, masih minim banget yang berkurban. Jadi yang ada di sana kita kurban di situ aja. Sampai sekarang masih alhamdulillah. Masya Allah ya, mungkin buat sahabat Rumah Zakat yang ada di Cililin ya tuh pasti ya. Ini tiap tahunnya terima kasih loh udah menikmati manfaat yang luar biasa dari seorang Citra Kirana ya. Insya Allah rutin tiap tahun. Insya Allah. Makanya seneng banget nih aku dipercaya menjadi duta kurban ini gitu. Jadi sekarang juga jadi lebih tahu lagi kalau ada yang lebih praktis lagi loh ternyata. Karena kalau misalnya tahun lalu, pengalaman aku tahun lalu ya kurban sapi, potong sapi, karena terus aku mendapatkan hak aku kan. Terus mau dibawa ke Jakarta, kadang si dagingnya suka udah bau Ya. karena harus ditaruh di kulkas berapa lama kan. Nah makanya sekarang ada kemasan dari super kurban, ini kayaknya membantu banget sih untuk aku gitu. Nah ini bisa lebih long lasting Lebih juga pasti ya, sepanjang tahun. Betul. Oke, ini luar biasa sekali. Nanti juga tadi Mbak Ciko udah menceritakan bagaimana ini keunggulan dari super kurban. Biasanya secara konvensional aja ya, daging sapinya dipotong, harus masukin freezer, harus nggak tahan lama banget. Sekarang dengan Rumah Zakat ini bisa tahan sampai 3 tahun ya. 3 tahun. Betul sekali. Dan pastinya juga ini pengen nanya juga buat Mbak Ciki, ini ada pesan nggak yang disampaikan mungkin buat masyarakat umumnya selain dari masyarakat Cililin ya yang selalu menikmati manfaat dari Mbak Citra Kirana ini untuk Indonesia, terutama umat muslim Indonesia menjelang Idul Adha pada tahun ini?
Iya, buat teman-teman semua, karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha, yang nggak ada salahnya kalau kita ikut berkurban yang di rumah zakat. Jadi insya Allah tahun ini juga aku mau Pak, langsung Pak. Masya Allah. Ya, dan lagi juga setelah aku buka memang nggak repot ya, kita cuma tinggal simple banget kita tinggal buka aja webnya di rumah zakat.org super kurban. Terus kita bisa langsung pilih sendiri mau kurban kambing apa mau kurban sapi, berapa banyak, udah itu kurban atas nama siapa, terus haknya mau kita ambil atau kita mau berikan semuanya, itu juga bisa. Jadi Masya Allah banget ya sekarang diberikan kemudahan ya semuanya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, bingung harus dikasih ke siapa ya. Terus takutnya kan kita pengennya kan merata ya, ke pelosok-pelosok juga dikasih gitu. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita kurban di rumah zakat. Betul sekali, dan pasti ini nggak cuma masyarakat Cilin doang yang bisa menikmati manfaat dari kurban bersama rumah zakat tahun ini, karena ini Majelis Kirana selaku duta kurban juga sekarang bisa manfaatnya dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Jadi sekali lagi tadi udah dicontohin ya sama Mbak Ciki, tinggal buka aja gampang banget, ini akses di www.rumahzakat.org/superkurban. Nah ya, coba dicek. Tuh, langsung aja nanti bisa dipilih. Bisa pilih juga kornet atau rendang ya. Nah, aduh itu dua-duanya favorit banget ya. Dia rasanya juga enak banget. Iya, tadi pas lihat videonya udah nyoba ya. Enak, rasanya enak banget. Aku coba yang rendang, mantap. Mau dong dimasakin, nanti. Nggak perlu ya. Iya ya. Kalau misalnya nggak diangkat juga nggak apa-apa, bisa langsung makan. Oh, bisa praktis langsung dikonsumsi atau pengen lebih kayak nikmat lagi dipanasi juga nggak apa-apa. Udah terbukti kan, udah nyoba ya? Enak banget. Oh, luar biasa. Pastinya masyarakat Indonesia juga udah gak sabar untuk menikmati manfaat ya dari super kurban di rumah zakat ini. Silahkan langsung cek aja. Tadi udah dicontohin langsung sama duta kurban rumah zakat. Langsung aja di www.rumahzakat.org ya. Ada yang disampaikan lagi mungkin Mbak Ciki untuk teman-teman media, untuk masyarakat yang sudah menyaksikan langsung dimanapun berada, yang dari channel YouTube, Instagram juga Facebook? Ya kalau dari aku sih, kalau memang ada rezekinya kita ikut berkurban tahun ini, karena memang salah satu ibadah yang besar pahalanya itu kan salah satu di bulan Zulhijjah ini kan berkurban dan haji ya. Kalau memang belum mampu naik haji, kita berkurban dulu aja di rumah zakat pastinya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya Citra Kirana sebagai duta kurban dari rumah zakat, dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media dan juga blogger yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Jadi nanti ini karena keterbatasan juga, mohon maaf ini hanya dibatasi hanya untuk 3 penanya saja. Jadi teman-teman media silakan boleh raise hand untuk menyebutkan nama dan dari media mana, dan juga untuk langsung menanyakan bisa ke Bapak Nur Effendi atau sebagai duta kurban langsung ke Mbak Citra Kirana untuk program kurban di rumah zakat. Bismillah, kurban di rumah zakat ya. Sambil menantikan teman-teman menyiapkan pertanyaannya, ini saya akan menginformasikan kembali program kurban rumah zakat. Ada 2 program unggulan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah super kurban. Ini adalah optimalisasi daging kurban yang diolah menjadi kornet atau rendang sehingga pendistribusiannya bisa lebih luas dan manfaatnya dapat dirasakan sepanjang tahun. Dan juga untuk program yang kedua adalah desa berkurban. Ini adalah program ibadah kurban untuk desa minim pengkurban sehingga masyarakatnya bisa merasakan kebahagiaan yang sama di hari raya Idul Adha. Dan selama acara press con ini berlangsung, ini akan ada potongan harga Rp100.000 untuk kambing ya dalam program Desaku Berkurban. Silahkan sekali lagi bisa akses buat Anda semuanya ya sahabat dimanapun Anda berada di www.rumahzakat.org/desaku berkurban. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Pak Nafedi dan juga Rezeki izin ya untuk bertemu dengan teman-teman media. Silakan raise hand yang mau bertanya. Ayo semangat yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita, teman-teman media ataupun teman-teman blogger. Ada yang mau bertanya seputaran program dan juga duta kurban dari rumah zakat ya? Silahkan.
kami masih menantikan. Ada yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, ada CEO dari Rumah Zakat Bapak Nur Effendi dan juga Duta Kurban Rumah Zakat Mbak Citra Kirana. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Bismillah, udah pada jelas semuanya? Ada yang oke, namanya siapa? Namanya siapa sama dari mana ya? Waalaikumsalam. Dari lagi ya. Program super kurban itu boleh membeli daging dijadikan kornet atau enggak, dan kurban itu bisa menentukan mau diambil atau enggak gitu kan. Kalau misalnya diambil berarti dikirim Dikirim. Oh dikirim. Dikirim ke alamat ibu. Oh gitu. Terus Ya. kalau misalnya mau diberikan ke suatu tempat juga boleh gitu. Boleh. Jadi ibu nanti akan dikirim sepertiga hak kurbannya. Kemudian kalau ibu meminta disalurkan di daerah Ya, Jogja, Jaki gitu ya Pak. nanti akan dikirim di sana. Di sana kita ada relawan, di sana ada titik yang memang sudah kita assessment sebelumnya berhak dan layak mendapatkan kurban. Sama-sama. Terima kasih Mbak Lydia dari teman-teman blogger ya. Jadi caranya ini sangat mudah sekali, tinggal buka aja ya di www.rumahzakat.org. Kemudian nanti bisa pilih juga ya Pak ya. Ini mau kurbannya kambing, apa sapi, mau dijadiin rendang, apa kornet ya. Kemudian mau diambil berapa persen atau semuanya buat Boleh. Mau diambil ke kantor Rumah Zakat tetap boleh. Boleh. Mau diminta kirim khas perkurbanan juga boleh. betul. Dan masih jangan lupa untuk transfer ya Pak ya. Iya. Oke, ada lagi. Ini sangat mudah sekali, luar biasa ya. Alhamdulillah. Dengan siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Feni dari blogger. Tanya kalau untuk misalnya ada yang ingin melihat langsung pemotongan kurbannya, si pekurbannya itu bagaimana caranya Pak? Ya, Apa lewat- untuk melihat boleh. Caranya nanti dikomunikasikan aja ke Rumah Zakat ya, bisa ke petugas Rumah Zakat. Tetapi memang disarankan dalam fatwa MUI nomor 32 tadi disampaikan dengan kondisi PMK dengan COVID, jadi kurban tidak harus memotong langsung dan melihat hewannya langsung. Jadi bahasanya diwakilkan, diwakilkan, ditakwilkan kepada Rumah Zakat untuk mengurus semuanya dari mulai pemilihan hewannya, pemotongan sampai kepada isi. Tapi kalau ingin melihat ya dengan tadi ya dengan segala info yang sudah kita sampaikan, ada bab PMK, ada bab tentang COVID dan sebagainya, memang nggak nanti kita bisa aturkan ya. Tapi kita sarankan tidak ya untuk memberikan buat M. Terima kasih. Terima kasih Mbak Seni ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, sangat mudah, dan untuk akad itu juga secara online ya Pak ya. Jadi sangat-sangat benar-benar sangat-sangat mudah, dan ini menjangkau manfaatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ini karena keterbatasan waktu, untuk pertanyaan terakhir ada yang mau bertanya? Sekali lagi teman-teman media dan juga blogger silakan, namanya siapa? Waalaikumsalam. Saya Rahma, saya juga blogger Pak. Ini kan kebetulan saya bukan Pak Kapal ORD. Di sini kan ada desa berkurban gitu Pak programnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalnya saya kan pesantren juga Pak, keluarga saya di Cinegara, Di mana Bu? di Cinegara Pak. Cinegara. Pusat kajian hadis di Cinegara. Ini bisa nggak nanti? Itu kan desa berkurban nanti disalurkannya dalam satu desa gitu ya Pak? Ya. Nah itu nanti bisa ya, walaupun di sana sudah ada pemotongan juga gitu ya. Nanti bisa, misalnya saya donasi di sini, hasilnya seluruhnya akan ke sana atau didistribusi di cabang-cabang? Ya, kalau desa berkurban itu titiknya sudah ada. Oh gitu. Ya, titiknya sudah kan nggak mungkin kita bawa ekornya ke tempat itu, membuat dan ke tempat itu. Maka saya sarankan ya untuk lebih praktis dan efektif ya, pilih yang super kurban. Jadi itu nanti bisa didistribusikan secara langsung ke pesantrennya itu. Jadi kalau masih
dekat dengan wilayah titik-titik yang sudah kita siapkan, itu masih bisa diupayakan. Misalkan ada daerah yang dekat dengan wilayah ibu, itu nanti bisa dipotong di daerah itu, atau kemudian dipotong di tempat itu, nanti gantinya bisa didiskusikan di tempat itu. Jadi mungkin nanti lebih ke kedekatan teritorinya, geografisnya. Itu seluruhnya atau ada maksimal berapa persen? Sesuai dengan akarnya, itu mau sepenuhnya silakan, mau sepertiganya atau berubahnya silakan, atau diserahkan secara langsung pada rumah zakat kalau sudah silakan. Disesuaikan dengan akad yang ada di online itu. Yang kedua Pak, pertanyaannya kan ini ada beberapa kala korban sekaligus wakaf karena ada orang tua gitu. Ya. Nah itu boleh dijelaskan Pak maksudnya apa Pak? Ya, jadi kita satu tadi disampaikan oleh Pak Citra ya, bahwa korban ini kan ibadah yang dianjurkan sudah muakkad ketika wajib bagi yang mampu setelah haji ya. Dan kedua wakaf ini adalah kebaikan yang kekal. Kalau dalam hadis itu ada 3 yang tidak akan terputus ya, amal kita sampai yang berakhir. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua doa yang solehah, yang solehah ya, dan ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sedekah jariah ini adalah wakaf. Nah, kita ingin menambahkan value selain kita juga beribadah kurban atas nama kita ya, kita juga berwakaf ke atas nama orang tua kita, baik yang masih hidup dan maaf ya yang sudah meninggal. Insya Allah pahalanya sampai karena sudah tadi habisnya menekankan sedekah jariah amal tidak akan itu sampai kita bisa berwakaf. Terima kasih. Boleh tahu wakafnya di masjid atau sumur atau apa nih Pak? Wakafnya nanti kita ada 2 pilihan, kita produktifkan dalam bentuk wakaf produktif. Misal sekarang kita lagi di rumah sakit, satu value-nya untuk masyarakat yang kurang mampu, yang kedua dampaknya juga sosial efeknya dari masyarakat sekitar itu satu. Yang kedua wakaf yang sifatnya charity. Salah satunya kalau disebutkan masalah sanitasi air bersih, menyiapkan air bersih ke daerah-daerah yang rawan terhadap air bersih. Kalau nggak salah di situ penjelasan itu ada air bersih, kemudian juga ada untuk Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi intinya kurban value-nya adalah selain untuk dirinya, pahalanya juga untuk orang tuanya dengan ditambah dengan wakaf tadi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Mbak Rahma. Ini kita alhamdulillah sudah ada sesi Q&A untuk 3 penanya ya. Dan alhamdulillah juga karena waktu juga kita harus mengakhiri rangkaian acara, tapi sebelumnya ini kami persilakan kepada Duta Kurban dari Rumah Zakat dan juga partner event sebagai CEO dari Rumah Zakat untuk bisa berfoto bersama ini program yang sangat luar biasa di Rumah Zakat, yaitu Super Kurban ya. Kami mengundang juga dengan hormat Bapak Irfan untuk membersamai. Pak Irfan, silakan bisa membersamai. Dan juga program dari Super Kurban yang dipersembahkan oleh Rumah Zakat. Nah, ya, kita sudah berada di akhir acara. Kok maksudnya? Pak Irfan, kami undang ke depan. Silakan. Oke, satu lagi. Ya, boleh, silakan. Ada mana? Ya, sekali lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara konferensi pers Bismillah Kurban di Rumah Zakat. Jangan lupa untuk menaikkan kurban di Rumah Zakat.
Caranya ini sangat mudah sekali, tinggal akses di www.rumah zakat dan ORG bisa pilih ada super kurban programnya dan juga desaku berkurban. Alhamdulillah. Kita sudah masuk ke akhir acara press conference. Terima kasih untuk yang kami hormati Bapak Nur Effendi selaku CEO dari Rumah Zakat dan juga Duta Kurban Rumah Zakat yaitu Mbak Citra Kirana. Terima kasih banyak untuk teman-teman media, teman-teman blogger ya. Kita sudah sampai di akhir acara dari mereka kurban bersama Rumah Zakat. Tinggal mengakses langsung di www.rumahzakat.org, bisa pilih super kurban dan juga desaku berkurban. Saya Budi Asfian undur diri. Terima kasih buat Anda semua yang menyaksikan langsung dari channel YouTube, Instagram dan juga Facebook Rumah Zakat. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya undur diri, tetap menjaga protokol kesehatan dan berbagi dengan sesama karena saatnya tumbuh bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Rumah Zakat. Dan saya Budi Asfian undur diri. Ini mohon maaf karena Mbak Citra Kirana akan ada agenda lain, jadi harus meninggalkan tempat acara. Sekali lagi kepada Mbak Citra Kirana, kami persilakan nanti untuk melanjutkan aktivitas hari ini akan diantarkan oleh Pak Nur Effendi pada kesempatan hari ini ya. Selamat untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya Duta Kurban Rumah Zakat ya. Ya sudah silakan. Kami persilakan untuk bisa melanjutkan aktivitas. Mohon Terima maaf kasih sahabat semua. Press Mbak Citra conference. Kirana Salam Citra Kirana. ini